Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, hari ini kita belajar kimia mengenai larutan asam dan basa. Kompetensi dasar yang Ibu ajarkan adalah menganalisis sifat larutan berdasarkan konsep asam basa dan pH larutan. Baik itu asam kuat, asam lemah, basa kuat, dan basa lemah. Tetap bersama Ibu Pangastuti Sri Mulyani. Pengertian asam, basa, dan garam. Asam jika direaksikan dengan basa akan menghasilkan garam dengan air. Sifat asam biasanya dia rasanya asam atau masam. pH-nya atau derajat keasamannya 7 dan tidak dapat memerahkan lakmus merah. Jadi lakmus merah tetap merah tapi bisa memerahkan lakmus biru. Dan dalam air akan menghasilkan ion H+. Sifat basa, rasanya pahit, pH-nya lebih dari 7 dan dapat memerahkan lakmus merah menjadi biru dan tidak dapat merubah lakmus biru serta menghasilkan ion OH- atau ion hidroksida jika dilarutkan dalam air. Sifat garam, rasanya manis, asin, atau ada juga yang tidak berasa atau hambar. Derajat keasamannya sama dengan 7. Tidak bisa merubah kertas lakmus merah ataupun biru dan tidak menghasilkan ion H+ atau ion OH-. Teori asam basa menurut Arrhenius adalah asam zat yang di dalam air melepaskan ion H+. Sedangkan basa adalah zat dalam air dia melepaskan ion OH-. Jadi di sini konsep asam basa sebetulnya bukan hanya Arrhenius, tapi kita mempelajari Arrhenius. Jadi menggunakan pelarutnya adalah air. Asam kuat yaitu asam yang terionisasi sempurna. Artinya, semua molekul di dalam larutan semuanya berubah menjadi ion. Sehingga konsentrasi ion sama juga dengan konsentrasi larutan. Karena asam menghasilkan ion H+, kita bisa mencari konsentrasi ion H+ sama dengan valensi asamnya dikalikan dengan molaritas dari larutan. Sedangkan asam lemah adalah asam yang terionisasi sebagian. Tidak semua molekul di dalam larutan berubah menjadi ion. Ada juga molekul yang tidak berubah. Jadi, konsentrasi ion tidak sama dengan konsentrasi larutan. Nah, cara mencari konsentrasi H+-nya kita bisa menggunakan dua cara, yaitu akar dari Ka dikalikan dengan konsentrasi larutan, di mana Ka adalah tetapan ionisasi asam, atau konsentrasi H+ itu juga kita bisa menggunakan konsentrasi larutan dikalikan dengan alfa atau derajat ionisasi. Basa sama juga dengan asam kuat. Basa kuat terionisasi seluruhnya. Yang membedakan adalah kalau asam kita menghitung konsentrasi H+, tapi kalau basa kuat kita bisa menghitung konsentrasi OH-. Sedangkan basa lemah sama juga dengan asam lemah terionisasi sebagian. Jadi konsentrasi ion OH- tidak sama dengan konsentrasi larutan. Konsentrasi OH- ini kita bisa mencarinya dengan dua cara, yaitu dengan menggunakan tetapan ionisasi basa ataupun juga menggunakan derajat ionisasi. Derajat keasaman ataupun pH. Menurut Sorensen, dia melakukan suatu praktikum dengan menggunakan air murni atau H2O. Dia dapatkan konsentrasi air murni pada suhu ruang, konsentrasi H+-nya dengan OH-nya masing-masing sebesar 10 pangkat min 7 molar. Jadi sangat kecil jika didesimalkan menjadi 0,00001 molar, jadi sangat kecil. Sehingga dia membuat rumus pH sama dengan min log konsentrasi H+ dan POH sama dengan min log konsentrasi OH-. Lalu kita masukkan nilainya, min log 10 pangkat min 7 untuk H+-nya dan untuk OH-nya min log juga 10 pangkat min 7. Hasilnya adalah 7. Dari mana? Di sini min tetap dituliskan log 10 pangkat min 7. Log itu mencari pangkat ya, jadi log 10 pangkat min 7 adalah min 7, jadi hasilnya 7. Kalau digabungkan dengan POH, ini namanya PKW, yaitu pH ditambah dengan POH, 7 tambah 7 menjadi 14. Makanya nilai pH ini kisaran harganya 1 hingga 14. Ibu contohkan perhitungan pH untuk asam kuat.
larutan HCl 0,1 molar, hitunglah pH-nya. Nah, di sini karena dia asam kuat, sehingga konsentrasi ion H+ sama juga dengan konsentrasi larutan. Nah, H plus yang dihasilkan adalah 1, sehingga konsentrasi H plus 1 dikali konsentrasi larutan itu 0,1. Hasilnya adalah 0,1. Nah, 0,1 ini kita buat menjadi 10, bilangan berpangkat itu 10 pangkat min 1. Sehingga hasilnya pH sama dengan min log 10 pangkat min 1 sama dengan min. Nah, log 10 pangkat min 1 adalah min 1. Min 1 kali min 1 hasilnya adalah 1. Asam lemah HCN atau asam sianida 0,15 molar memiliki Ka sama dengan 5 kali 10 pangkat min 10. Nah, ini HCN ini termasuk asam lemah sehingga konsentrasi ion H+ tidak sama juga dengan konsentrasi larutan. Sehingga kita bisa menggunakan rumus mencari konsentrasi H+ sama dengan akar Ka dikalikan konsentrasi larutan. Ka-nya 5 kali 10 pangkat min 10 dikali molaritas larutannya 0,15. Nah, agar memudahkan perhitungan, kita buat bilangan berpangkat. 0,15 menjadi 15 kali 10 pangkat min 2. 5 dikali 15 adalah 75, 10 pangkat min 10 kali 10 pangkat min 2 adalah 10 pangkat min 12. Lalu, berarti di sini akar 75, akar dari 10 pangkat min 12 adalah 10 pangkat min 6. Jadi akar dari 75 adalah 8,66 dikali 10 pangkat min 6. Kita sudah dapat nih konsentrasi H plusnya. Setelah itu barulah kita mencari pH-nya. Min log konsentrasi H plus. Ya, jadi di sini diisikan H plusnya min ketemu min jadinya plus 6-nya maju ke depan jadi min log 8,66. Hasilnya adalah 5,06. Jika kalian tidak ada harga nilai logaritma bisa kalian cari di kalkulator ya. Berikutnya adalah NaOH. NaOH 0,1 molar, berapakah pH-nya? Nah, NaOH ini adalah basa. Kalau basa menghasilkan OH min, sehingga kita tidak mencari konsentrasi ion H+, tapi mencari konsentrasi ion OH min. OH-nya 1, konsentrasi larutannya 0,1. Jadi di sini 0,1 dirubah menjadi bilangan berpangkat 10 pangkat min 1, sehingga hasilnya 1. Yang ditanya pH, sedangkan yang sudah diketahui adalah pOH, sehingga pH ini sama juga dengan pKw dikurangi pOH. pKw nilainya 14 yang tadi sudah kita bahas, dikurangi 1 sama dengan 13. Ada beberapa asam ataupun basa yang tidak bisa kita rasakan dengan menggunakan alat indera pengecap kita. Nah, kita gunakan yang namanya indikator. Indikator adalah zat yang dapat berubah warna bila dimasukkan ke dalam senyawa asam atau basa. Indikator ini ada dua, indikator kimia, yaitu bisa misalkan lakmus, indikator universal, indikator senyawa kimia seperti brom, timol, fenolftalein, metiljingga, dan seterusnya. Nah, di sini ada trayek pH-nya. Dan berikutnya juga ada indikator alam. Contohnya adalah kol, ungu, bunga mawar, kembang sepatu, dan kunyit. Nah, indikator-indikator ini akan berubah warna apabila bertemu dengan atau dimasukkan ke dalam larutan asam ataupun basa. Sekian anak-anak pembelajaran asam basa dari Ibu. Selamat belajar, dibaca materi yang Ibu berikan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.